ini juga nih, Bigetron Esports yang baru saja ditundukkan ataukah Influence Rage akan kembali menggemparkan panggung SPS Mobile Masters dengan sesuatu yang baru lagi, dengan kejutan dengan hasil yang berbeda mungkin nantinya. Dan kita akan lihat sama-sama di Land of Dawn eksekusinya. So, Moa, Lim Kochul, take it away. Oke, udah lama banget ya kita nggak ngelihat Fanny dari Favian. Kayaknya ini tim pertama yang berani ngelepas lagi, Om ya. Yap. Apalagi ngelepasnya waktu ketemu Favian loh. Itu dia. Favian yang kita tahu kayak ketemu, oh ini Favian udahlah kita main aja gitu. Justru kayak gue penasaran sih, pengen tanya juga sama Favian ini terakhir pakai Fanny kapan? Itu yang menjadi pertanyaan. Oke, dan ya masuk ke dalam game yang pertama juga. Dan kita akan melihat bagaimana kombinasi antara Kalea bersama dengan Chusin ya. Karena ya balik lagi kita selalu mention bagaimana ketika Kalea menggunakan Tsunami Slam-nya, ini di belakangnya memang harus ada follow up juga. Dan masih ya, Om ya. Dan masih berarti ini berarti mereka butuh cutthroat. Kalau enggak ya dari Hildanya yang datang. Atau kayak Granger ini di mid game seenggaknya. Tapi konsepnya sama, itu dia still cable Favian dengan agresif early-nya. Nah ini objektif yang berbeda menurut gua karena Fanny dia harus coba cari kill. Oke. Dan ya, Kalea dengan menggunakan emblem tank Concussive Blast. Alright. Kirain mau main cooldown yang support ya, tapi memang mengincar untuk ketebalan badan berarti. Akan lebih pede untuk bisa berada di barisan depan lebih lama juga. Ini pattern dari itu berani banget sih. Purple invade kali Retribution. Favian berhasil mendapatkan purple buff dan masih mau lebih lagi. Itu dia Cutthroat. First blood, Jotun menjadi korban. Wow, semua berlangsung begitu cepat. Dan tiba-tiba purple buff dapat, first kill juga dapat tadi first bloodnya. Dan ini berarti untuk TLID mereka sudah agak sedikit unggul ya. Dan bahkan ini untuk area midnya benar-benar bisa diacak-acak loh dengan Yeskiel bersama dengan Winnie. Wah ini yang sangat diimpikan Om. Yep. Nah ini purple buff yang diambil di awal, reset lagi sekarang. Karena dia dapat yang punya lawan kan. Iya. Waktunya lebih lama lagi. Dan ya memang cukup membuat sebenarnya lebih pelan ya mungkin dari influence rage-nya tidak bisa masuk nanti di turtle. Oh Favian hadir still cable bersama dengan lompatan dari Widdy. Masih terlalu keras memang dari Monster dan juga Jotun. Lebih milih untuk mundur tapi stuck level 3 Jotun. Ya, itu dia. Karena purple buff yang sudah hilang ya mau gak mau ya. Stuck level 3, damage untuk Retribution jelasnya akan lebih tertinggal dibandingkan dengan Favian. Dan dia masih di-invade ternyata oleh tim kita ini. Maka Retribution terpaksa dikeluarkan, Pakito hilang. Itu dia satu pick off lagi, 2 poin kill in total plus turtle. Secara free dan gak sampai situ. Gak berhenti di sana karena Favian. Orange buff yang bakal menjadi tujuan. Ya, sebenarnya dari tim Liquid ID tanpa ampun sama sekali. Langsung berusaha untuk mendapatkan advantage sebanyak mungkin. Wait, Favian ditunggangi kali ini Monster itu dia. Kill yang berhasil didapatkan juga Monster dengan flicker agresif kali ini mengincar ke arah Aran. Backup yang hadir, Yehaskiel coba untuk membantu posisi dari Aran dan dinaikin, dilempar dan berhasil terlempar Aran. Monster dengan 2 poin kill yang berhasil diamankan, namun itu dia Tsunami Slam membuat Monster akhirnya terhenti. Yap, Tsunami Slam bersama dengan Lantern Flare tadi yang buat Monster memang tidak bisa kemana-mana, tapi waktu yang sangat bagus yang berhasil didapatkan juga oleh Monster. Wah kacau ini Monster kan, dan Iron Kiki. Pick off dari Pakito dengan Way of Dragon, walaupun Purify udah dipencet juga tertumbang. Iya, ya, setidaknya dari goldnya memang dari katapulnya agak kurang ya. Jadi tidak bisa terlalu cepat mungkin untuk Moskovnya juga bisa jadi. Tapi kalau kita melihat dari tim kita ID mereka sudah bermain dengan agresif dari awal. Ini jangan sampai mereka juga kemakan dengan strategi mereka sendiri. Terlalu dalam tadi, masuk ke wilayah dari influencers yang kita kira juga memang mereka berhasil untuk bisa dapetin orange buff. Tapi ternyata menabrak terlalu lama dan tahan badan terlalu lama dari Favian. Jangan lupakan Valentina ya, ketika targetnya cuma satu tuh sakit juga gitu kan. Intensitnya akan maksimal. Makanya kayak tadi darah dari Favian juga kan langsung deras banget untuk turun. Flicker, Tsunami Slam di follow langsung dengan skill cable Cutthroat. Ezekiel Pakito gak bisa kabur sama sekali, bahkan backup. Dan Chan bakal maju lagi, sepertinya udah gak punya Icon Sheet, tapi ya karena gak ada Cutthroat juga Favian lebih milih untuk farming lagi. Yap, kembali lagi ke bagian belakang ya. Dan ini untuk arah rotasinya memang di EXP lane. Kita jarang melihat goldnya yang dibantu kecuali dari Influence Rage tadi yang memang turun ke bawah untuk melepaskan Way of Dragon. Dan Moskovnya terlihat cukup bahagia ternyata. Gangguan cukup minimalis dan ini akan berarti mid gamenya cukup bermasalah kalau gak diganggu dia. Makanya nih, gold yang udah kelihatan sebenarnya, tapi gak jauh lah kalau dari goldnya masih so-so. Sementara kan kalau ngomongin dari teman-teman Influence Rage, dia gimana caranya Trinity Fury kan? Fury-nya harus jadi Trinity Turtle tanpa purple buff Favian. Mereka coba untuk ambil, tapi ya bisa jadi di reset juga karena Monster udah harus membayang-bayangi dari Favian dilempar oleh Yeskiel, tapi di belakang ada yang terkena Way of Dragon bakal dikomit sepertinya. Posisi Aran di bagian depan gak bisa selamat, buying time dilakukan tapi turtle-nya di reset. Sepertinya ada miscom dari mereka Om. Iya, terpecah tadi. Dimana kita lihat memang purple buff belum diambil, tapi turtle sudah mulai start juga, team fight. Dan langsung ditabrak lagi Monster dengan freak agresifnya split. Juga
digunakan kembali. Retribution Jotun berhasil mengamankan turtle yang kedua. Kali ini tim fight tidak bisa dihindari lagi. Favian mundur. Steel Cable masih ada di posisi aman dan belum ada kill yang bisa diamankan sampai saat ini. Oh no, di bagian bawah lihat karena ditinggal tadi dari Aaron yang memang berusaha untuk membantu turtle-nya. Fury mendapatkan satu wave dengan cukup gratis. Iya, tapi Retribution yang terlalu cepat. Oh, Aran lagi dan lagi. Aran harus sedikit sadar sih kalau dia nggak bisa nahan damage yang terlalu lama. Ya, harus main di belakang juga. Oke, War X untuk Favian. Dua langkah awal mungkin, tapi Jotun sudah mulai mengejar juga ya level yang tertinggal tadi. Sekarang hanya selisih 1. Itu pun dengan Retribution yang juga tadi sempat dimenangkan meskipun terlalu cepat. Ya. Tadi kalau kita lihat dari Favian. Tapi ya tetap Fanny ya tetap Fanny ya. Tetap mobilitasnya sama dikejar. Licin ya. Oke, itu dia. Oh, Flicker langsung dia skill menjadi target dan nggak masuk seperti dari Spear of Distraction, namun dilompatin lagi di bagian bottom lane. Tsunami Slam keluar, Fury hilang. Tapi di sisi lain tim fight yang tetap terjadi juga. Favian membeli waktu dan bawahnya hancur, Om. Oke, ini adalah keuntungan untuk tim Liquid ID ya. Karena tadi kukira dia bakal datang tadi. Ya, dengan Spear of Distraction ya. Ternyata dianya terjebak juga di bawah, Om. Ternyata lagi di geng 2 orang di bawah. Iya, nggak bisa kabur juga ternyata. Oke, dan jatuhnya kan split dulu dari itemnya. Gold tidak jauh dari kedua jungler. Dan Monster ternyata ya, yang unggul juga dengan anti kuiras untuk first item dia. Item yang cukup menarik karena melihat memang ya ada damagernya memang pure. Ini bakal masuk dari physical semuanya. Iya. Magicalnya nggak terlalu sakit lah bisa dibilang ya. Karena DPS juga dia masih bisa menghindar. Tapi sama tadi sama Jotun juga, Om, dia Fury Hammer dan War X langsung nggak dijadiin hunter dulu. Oke. Bicara damage yang besar berarti ini buat early game. Turtle yang ketiga. Kalau kita bicara soal setup, Tsunami Slam ready kah untuk Widdy? Ready untuk Widdy. Siap untuk dilancarkan kapanpun juga. Dan lihat Pakitonya. Dimakan. Well, Dragon kali ini ke arah Aran. Namun damage yang sepertinya nggak cukup, malah Pakito yang harus hilang Monster dengan split-split. Mengincar ke arah yang lain. Namun Chan, satu hit terakhir terkena tembakan tadi dari Iron Shiki. Dan Monster yang menempel ke arah Iron Shiki. Seandainya ada damage mungkin akan bahaya, namun Monster sadar. Monster tahu Monster harus mundur kali ini, gak boleh terlalu depan lagi. Dan Steel Cable play, Favian hampir saja mendapatkan 1 buah poin kill. Alright, tim Liquid mereka sudah mulai melakukan kumpul untuk team fight. Dan terlihat mereka bisa menang di sana tadi, memukul mundur semua pemain-pemain dari Influence Rage. Meskipun di bagian bawah dibiarkan sedari tadi untuk Fury-nya, tapi Fury juga belum berhasil untuk mendapatkan bottom turret. Masih berdiri loh untuk tim Liquid ID, dan goldnya kali ini sudah mulai dipegang oleh tim Liquid ID. Oh, masuk Black Source tadi cukup agresif dan Yeskiel membalikan keadaan dengan Crimson Beacon. Monsterkah target yang pas, namun karena jumlah dari mereka sementara Widdy bersiap di belakang. Yes, tidak tertolong lagi dan harus menjadi korban. Oke. Ini adalah perang kuantitas yang kalau kita lihat dari tadi. Siapa yang menang jumlah mungkin akan bisa mendapatkan poin kemenangan untuk tim fight juga. Iron Shiki harus berhati-hati, tapi Way of Dragon sudah dipakai tadi oleh Pakito. Masih aman untuk dia dan sedikit aksi taunting. Tidak ada masalah untuk Ranger juga karena bisa pop dari jarak cukup jauh dengan Rhapsody. Di bagian top tadi Favian sempat untuk melakukan push. Ya, dapat outer turret juga kan. Bagian atas sudah lumayan banget. Dan sekarang yang gue tahu kayak Liquid mereka harus lebih pelan sih, harus sedikit tahan temponya. Karena Favian ini harus diikut sertakan, Om, dari setiap team fight. Gak bisa 4 lawan 5 ya. Gak bisa. Tadi bahkan 1 lawan 4. Wah, itu lebih gak bisa lagi sih. 1 lawan 4. Ya lumayan berat, tapi Iron Shiki sudah mulai terlihat sakit ya. Dengan damage block juga. Lagi dong, hampir saja namun Flicker. Tsunami Slam Chan yang menjadi target pertama. Favian membeli waktu di bagian depan. Belum ada kill lagi yang bisa didapatkan, namun Sengai Vision diungguli Liquid. Ya. Permainan agresif yang kembali dilancarkan oleh Influence Rage tadi. Tapi sayangnya damage dia belum cukup. Dan juga belum ada yang langsung melompat bersamaan ya. Dengan Msuyo. Kalau ada satu spin distraction kayak tumbang deh tadi Iron. Soalnya tinggal 1 kotak juga tadi. Iya, low HP banget. Sekarang pilihan mereka nggak banyak nih. Liquid lagi memegang temponya, lagi pegang kendalinya. Bahkan Purple Buff pun mulai di-invade. Terlihat posisi dari Jotun. Mereka berkumpul, coba untuk eksekusi lagi. Dan Retribution harusnya bisa didapatkan. Namun itu dia, Monster bahkan nggak bernafas sama sekali. Berputar dari Favian, masih coba untuk maju. Namun di sisi lain, Pakito langsung dilempar ke belakang juga dan menjadi korban yang kedua. Itu dia permainan pick off yang memang kita nantikan ya, dengan penggunaan dari Kalea juga. Tsunami Slam yang on point, dan kali ini dengan tim Liquid ID yang selalu bisa memenangkan duel dengan fight-nya. Lord ini akan menjadi Lord yang cukup mudah untuk mereka bisa amankan juga. Dan lihat, bahkan di bagian atas Tsunami Slam kembali terjadi. Lagi easy kill itu dia, Om. Yang penting ada follow up-nya. Yes. Iron Shiki datang, Iron Shiki sadar ketika terlempar ke belakang harus ada yang nyambut, dan ya udah dari Favian gak bisa.
Iron yang nyambut. Ya, dan itu enak banget tadi. Udah disambut dengan Aaron, masih ada juga Yesel. Masih bisa kena knock up dengan Lantern Flare. Fight kah di orange? Buset, ini nggak dikasih juga kah orange-nya? Oh, jangan lupa Favian masih belum ready nih. Favian masih ada di orange buff milik dari Liquid sendiri. Ya seenggaknya mereka nggak boleh terlalu komit aja. Tapi coba nggak ada masalah. Apalagi Cold Grip itu sudah mulai sangat-sangat berasa ya. Hanya di early game tadi, dari Influence mereka bisa memberikan perlawanan. Dan sekarang mereka sudah mulai di zoning habis-habisan juga. Belum bisa keluar dari area base mereka bahkan. Sangat tertahan. Dan Outer Shield. Base turret habis. Iya, nggak bisa ditahan juga sih tadi Om. Kalau dia si Jotun mau nahan, dia masang badannya dan itu bahaya banget. Sementara sekarang kayak perbedaan goldnya udah semakin terasa. 7.000 gold di menit yang ke-10. Ini angka yang masuk ke dalam ranah bahaya sih. Ya 7.000 ya. 10.000 tambah bahaya lagi. Tapi ya ini hanya untuk menghabiskan shield terlebih dahulu dari tim Liquid ID. Mereka mungkin akan lebih fokus untuk memainkan super minion. Karena untuk Lord sendiri pun ini akan cepat habis. Oke, pasif dari Bestaran juga masih ada. Tapi lagi-lagi Widdy yang beraksi. Tsunami Slam Pakito bahkan tidak sempat untuk melakukan counter setup Monster. Satu tetes darah terakhir namun sempat untuk naik ke bagian atas. Sempat mendapatkan kill balasan walaupun Monster tetap menjadi korban juga. Satu ditukar 2. Yap, itu adalah kondisi yang sangat bagus juga. Sementara untuk mid turretnya karena habis tadi untuk shieldnya langsung diambil. Mid base turret sudah dilepas sekali dan sepertinya tim Liquid mereka ingin lebih. Lagi kasih nafas. 2 base turret di Lord yang pertama. Ya memang Lord yang pertama pun sudah enhance. Tapi masih ada shieldnya tadi loh. Ya, dan 3 shield ini sudah habis juga. Udah habis semua. Ya, dapat 2 bahkan ya, 2 base turret milik dari Influence. Jadi ini lebih sulit lagi untuk mereka bisa keluar. Dan mungkin dari tim kita ini mereka tinggal menunggu 1 Lord lagi. Atau karena mereka dari tadi agresif, mereka bisa coba untuk main pick off. Pancing keluar ya. Ya, bahkan tadi kan dari Widdy juga dia berani tuh pakai flicker ke depan. Oh my god, flicker. Itu dia Tsunami Slam yang dicuri dan mampukah 1 hit lagi Influence Race bisa mendapatkan kill, namun Favian yang bermain dengan steel cable membalikan keadaan dengan darah yang sangat low dari Influence Race. Mereka mundur teratur. Untungnya korban cuma 1. Ya, dan itu pun Aran ya. Aran yang sebenarnya bukan target yang efektif tapi masih bisa tumbang loh. Jadi harus hati-hati juga selama ada flicker yang ready dan juga ada Tsunami Slam yang diambil. Influence Race mereka punya strategi yang sama. Tapi itu tadi Flicker culik 1. itu dipredik atau emang udah ada info ya di situ ada? Harusnya ada info sih harusnya. Karena berani banget. Dia Langsung pakai flicker soalnya flicker kan flickernya nggak pakai ini pull yourself. Iya, mungkin kalau seandainya tadi ada siapapun lah maksudnya selain Aran juga kayaknya bakal diangkat sih Om. Momen yang pas banget soalnya. Orang Arannya aja yang tebel hilang. Itu dia. Apalagi yang tipis ya Dan ya. Mereka butuh follow up untuk Tsunami Slam dan mereka sudah punya follow upnya di belakang dan kita tinggal menunggu untuk Lord. Siapakah yang akan mendapatkan Lord ini? Lord yang bisa jadi penting terutama untuk tim Liquid ID ya. Untuk bisa memenangkan game yang pertama. Kayaknya defense pilihan terbaik sih untuk Influence Rage. Tapi enggak, mereka ngebuka visionnya. Mereka coba Monster di bagian depan dengan split. Siapa yang akan ditempel? Sementara di sisi lain Way of Dragon Pakito udah berhasil connect juga. Naik langsung dari Monsternya. Favian masih mencari angle. Sementara dibiarkan Monster ada di atas Widdy dan sekalinya turun langsung ditabrak lagi dengan lompatan dan Tsunami Slam. Chan menjadi korban pertama. Masih mau lanjut kah? Rage Jotun terlihat. Cari sepertinya Favian. Siapa yang bakal jadi target dan itu dia Cutthroat hilang sudah dari Jotun. Dua yang hilang kayaknya udah sinyal mundur sih. Oh masih mau maju? Influence Rage? No. Mereka nggak punya damage lagi harusnya. Dan dipaksa lagi ditabrak lagi ke bagian depan YSGL. Ada di garda paling depan lempar ke belakang. Pakito menjadi korban lagi-lagi. 2 target dan hilang. Wipe out. Liquid berhasil mendapatkan wipe sebelum Lordnya diamankan. Yap, seperti sebuah Lord pancingan ternyata dan tim Liquid ID siap untuk mendapatkan kemenangan game yang pertama. Itu dia. Di depan mata base yang terbuka, Influence Rage harus merelakan game pertama untuk tim Liquid ID. Agresif semenjak awal menjadi kunci untuk tim Liquid ID bisa mendapatkan kemenangan tadi meskipun agak terpleset. Di menit-menit awal mereka berhasil untuk menyeimbangkan lah situasinya di mid game. Tapi secara nggak langsung gold selalu dipegang Liquid Om. Masih. Gak pernah ketarik sama sekali berarti sama Influence Rage. Walaupun konsep yang dilakukan mereka juga berjalan dengan cukup manis. Fanny dari Favian gak terlalu ekstrim banget, ketahan juga gitu kan dari Moskov dan juga cowoknya. Tapi itu aja gak cukup Om untuk menangin game. Ya, tapi ini ada perlawanan loh yang bisa diberikan dengan sangat Influence Rage. Kayak gak berasa gold beda 10.000 tadi ya. Iya. Mereka masih tetap ngasih. Ya, tapi menurutku yang mungkin mistake-nya adalah mereka terlalu memaksakan juga meskipun lagi kalah jumlah. Oke, 13 menit game cepat membuka hari kedua ini.
Walaupun memang dominasi ya yang dilakukan sama tim Liquid ID, tapi perlawanan yang tadi sempat disampaikan memang cukup terasa. Walaupun gapnya juga udah jauh banget ya, 11.000 perbedaan goldnya juga. Tapi Iron Shiki ini lagi menyala banget ya kayaknya. Lagi abangku ya, Lagi wow. menyala.